Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong ya, karena Tuhan selalu beserta kita. Teman-teman, hari ini sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di tengah-tengah pandemi ini terhadap kami dan juga keluarga kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan. Biar kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang kudus, pikiran yang kudus juga Bapa, agar biar kiranya kami bisa mendapatkan hikmat dari setiap renungan yang selalu kami dengarkan, terkhusus untuk renungan hari ini. Tuhan, beri kami ketenangan dan juga lindungi kami dari hal-hal yang membuat kami tidak fokus Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu ayat, 1 Timotius 4 ayat 12-13, di mana yang bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar, dan dalam mengajar. Teman-teman, kebanyakan setiap orang saat ini hal-hal saja selalu diikuti, baik dengan kemajuan era teknologi, dikit-dikit saja, selalu ingin melakukan, bahkan meniru, kalau tidak dan harus dimiliki paling tidaknya. Tetapi saat ini kita belajar dari seorang pemuda, tentunya saudara atau saudari, mengenal ketika kita membaca kebenaran firman ini, tak lain dari seorang Timotius. Seseorang yang lahir dari perkawinan campuran, ibunya seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius tinggal di Listra. Timotius sudah dididik akan kitab suci oleh ibunya, Eunike, dan neneknya Lois. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius namanya disebutkan dalam Alkitab sebanyak 24 kali. Timotius menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di saat perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, arti nama Timotius menghormati atau memuliakan Allah. Timotius adalah seorang penginjil dan gembala. Timotius menerima instruksi. Paulus mengajarkan pelajaran penting bahwa seorang seperti Timotius perlu memberikan teladan yang baik dalam dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai orang-orang menganggap dia rendah karena perilaku yang tidak menjadi teladan. Ada banyak teladan ditirukan setiap orang, mau hal baik ataupun hal buruk. Tentunya kita jawab secara pribadi dalam hati. Apakah kita sering mengikuti atau menirukan hal baik ataupun hal yang buruk? Timotius ialah pelayan yang muda dan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus untuk memahami hal-hal ini. Teladan bagi orang-orang percaya, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, dan teladan dalam kesucian. Menjadi teladan dalam kepelayanan Tuhan tentunya hal bisa dikatakan gampang susah. Sama halnya terus berlatih sampai memperolehnya atau bagaimana. Yang utama dalam menjadi teladan orang-orang percaya yang harus dilakukan Timotius, terus menyatakan takut akan Tuhan, bagaimana bisa bertumbuh dalam kasih Tuhan. Paulus terus memberikan dorongan sangat semangat buat Timotius bahwa pengaruh masa muda dapat mengakses hal-hal yang membuat penyesalan hingga orang lain semakin terjerumus, bahkan gereja mula-mula dihadapkan
mengalahkan berbagai tantangan dalam pengajaran sesat. Akhirnya terungkap maksud baik yang disampaikan Paulus dari dalam diri Timotius, agar melingkari dirinya dengan persiapan yang kuat dalam keteladanan. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang diutus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus yang sudah tergolong tua. Efesus 1 ayat 3. Meskipun Timotius masih berusia sangat muda, Paulus tidak mau kalau Timotius yang dikasihinya direndahkan, dipandang remeh oleh jemaat di Efesus. Paulus menekankan agar Timotius harus menjadi teladan dalam karakter, supaya jemaat yang berada di Efesus tidak merendahkannya, karena dia seorang yang muda. Persoalannya, banyak orang-orang muda maunya dihargai, tetapi tidak dapat menunjukkan sikapnya dewasa yang membuatnya pantas untuk dihargai. Kita sebagai pemuda atau pemudi pada saat ini teruslah menjadi teladan yang baik bagi setiap pribadi kita untuk memberkati orang lain. Itulah pesan yang harus kita ingat. Kita harus menjadi orang yang memiliki teladan yang baik, teladan Kristus, teladan seorang pemimpin, agar kita tidak direndahkan oleh orang lain, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Mungkin teman-teman bisa merenungkannya lagi, lebih dalam lagi tentang teladan Timotius ini. Sekian dari renungan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Ini begitu memberkati kami Bapa. Ajari kami untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Ajari kami untuk bisa menjadi teladan seperti Engkau Tuhan. Bapa, bantu kami untuk bisa tetap memiliki kasih Tuhan dalam melaksanakan teladan ini Bapa. Supaya biar juga Tuhan teladan kami tidak luntur di tengah jalan. Bapa, terima kasih untuk kekuatan, hikmat, dan juga karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Biar kiranya renungan hari ini bisa tertanam dalam hati kami dan bisa mengubahkan karakter kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dari renungan hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah mau mendengarkan, dan juga selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.